warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Latifah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai al-'athaf. Al-'athaf yaitu adalah menghubungkan suatu lafaz dengan lafaz lainnya melalui perantara huruf 'athaf yang disebut dengan istilah 'athaf sanad, atau dengan tanpa perantara huruf 'athaf yang disebut dengan 'athaf bayan. Yang pertama, 'athaf sanad, yaitu adalah tabi' yang mengikuti matbu' yang dihubungkan dengan huruf 'athaf. Dalam struktur kalimat 'athaf sanad terdapat 3 istilah pokok yang disebut dengan huruf 'athaf, ma'tuf alaih, dan ma'tuf. Yang pertama, ma'tuf alaih, yaitu adalah lafaz yang diikuti. Lalu ada ma'tuf, lafaz yang mengikuti. Lalu huruf 'athaf, yaitu adalah penghubung antara ma'tuf alaih dan ma'tuf. Contohnya, dhahaba Khalidun wa Zaidun ilal madrasati. Artinya, Khalid dan Zaid pergi ke sekolah. Di situ Khalidun menjadi fa'il plus ma'tuf alaih, yaitu yang diikuti. Lalu ada wa adalah huruf 'athafnya. Lalu Zaidun adalah ma'tufnya, yaitu yang mengikuti. Huruf 'athaf ada 9. Yang pertama adalah wa yang artinya dan. Lalu fa yang artinya maka, summa artinya kemudian, au artinya atau, am artinya ataukah, lakin artinya tetapi, la artinya tidak, bal artinya bahkan, hatta artinya hingga. Dalam 'athaf yang harus diperhatikan hanyalah satu, yaitu wajib sama dalam sisi i'rab, yaitu adalah pada ma'tuf alaih dan ma'tufnya. Jika ma'tuf alaih marfu, maka ma'tufnya juga harus marfu. Begitu pula apabila mansub, maka keduanya juga harus mansub. Dan apabila majrur, maka keduanya juga harus majrur. Contoh yang marfu, Ja'a Zaidun wa Fatimatu summa Aisyatu. Lalu contoh yang mansub, Ra'aitul amama wal muslimina fil masjid. Lalu contoh yang majrur, marortu tulabi wal mudarrisati. Yang kedua yaitu adalah 'athaf bayan. 'Athaf bayan adalah isim bukan sifat untuk menjelaskan maksud isim yang pertama. Nah, di 'athaf bayan itu ada banyak pengertian, namun bisa disimpulkan bahwa 'athaf bayan adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya dalam hal i'rab. Bentuknya jamid, bukan seperti sifat yang dibentuk isim mustaq seperti isim fi'il, isim maf'ul, dan lain-lain, atau sifat yang ditakwil dari bentuk masdar. Fungsi dari 'athaf bayan yaitu menjelaskan atau mengkhususkan agar isim pertama lebih jelas. Contohnya, Ja'a Khalidun akhuka, yang artinya Khalid
saudaramu telah datang. Lalu di situ ada ja'a adalah fi'il, lalu Khalidun yaitu adalah fa'ilnya, plus dia adalah matbu atau ma'tuf. Lalu akuka menjadi atof bayannya atau ma'tuf. Di situ lafaz akuka adalah atof bayan yang berfungsi menjelaskan bahwa yang datang itu Khalid saudaramu, bukan Khalid yang lain. Nah, lalu ada contoh lagi, yaitu alqal al-ustazu kalimatan hikmatan amamatulabi liyajtahidu fi dirasatihim, yang artinya seorang guru menyampaikan kalimat wejangan di depan para murid agar mereka giat belajar. Nah, di situ ada alqa al-ustadu yaitu adalah fi'il plus menjadi fa'il. Lalu kalimatan itu adalah maf'ul bih plus dia adalah matbu atau ma'tuf alaih. Nah, lalu hikmatan adalah ma'tuf al-bayannya atau menjadi atof bayan atau menjadi ma'tufnya. Nah, lafaz hikmatan adalah lafaz atof bayan kan, yaitu berfungsi mengkhususkan bahwa perkataan yang disampaikan berupa wejangan, bukan perkataan lain. Nah, jika kita perhatikan dari dua contoh yang tadi, kata yang disampaikan atof bayan itu lebih spesifik dibandingkan dengan isim yang diikutinya. Kata Khalid meskipun dia bersifat ma'rifat, namun belum bisa dipastikan Khalid yang mana kan, sebab Khalid bukan satu doang. Nah, kata wejangan lebih khusus daripada kalimat, sebab wejangan adalah bagian dari kalimat. Ini salah satu yang membedakan antara atof bayan dan badal. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan sekarang. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.